sang penguasa darat dan laut kini menuntut satu hal mustahil, terbang, menaklukkan langit yang belum tunduk padanya. Para menteri gemetar ketakutan, tak mampu mencerna perintah sultan yang tak masuk akal dan melampaui segala logika. Di tengah kepanikan, Abu Nawas tersenyum, seolah tahu bahwa langit bisa diajak bermain tanpa harus benar-benar ditaklukkan. 3 hari, 1 perintah, dan hukuman menanti. Bagaimana Abu Nawas membuat sultan terbang tanpa sayap, sihir, atau keajaiban? Suatu sore, Sultan Harun ar-Rasyid merasa sangat-sangat bosan. Semua menterinya hanya memberinya laporan yang membosankan. Ia menguap lebar sampai-sampai mahkotanya hampir jatuh. Tiba-tiba, mata Sultan menangkap sesuatu di luar jendela. Seekor elang agung terbang bebas di angkasa, melayang tinggi di atas menara-menara istana tanpa usaha sedikit pun. Sultan melompat dari singgasananya. "Itu dia," serunya. "Aku sudah memerintah daratan, aku sudah menguasai lautan. Sekarang aku ingin terbang. Aku perintahkan kalian semua, buat aku terbang." Para menteri yang panik segera mencoba. Menteri Pembangunan yang optimis adalah yang pertama. Ia membuatkan Sultan sepasang sayap mekanik raksasa yang terbuat dari kayu, kain, dan terlalu banyak pegas. "Kurang tenaga," seru Menteri Pertahanan. Ia lalu membangun sebuah ketapel raksasa dengan gagasan untuk meluncurkan Sultan ke udara. "Kalian semua tidak berguna," raung Sultan sambil membersihkan bantal dari jubahnya. Matanya yang marah lalu tertuju pada satu orang yang hanya menonton dari tadi. "Abu Nawas, Abu Nawas, kamu pasti bisa. Buat aku terbang dalam 3 hari, atau kepalamu sebagai gantinya." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk. "Tentu, Paduka, hamba bisa, tapi hamba butuh bahan-bahan khusus. Hamba minta semua ayam, bebek, dan angsa di seluruh penjuru istana." Keesokan harinya, Abu Nawas telah mengumpulkan semua unggas istana di halaman utama. Ada ratusan ayam, bebek, dan angsa. Suasananya sangat berisik dan kacau. Abu Nawas meminta Sultan dan para menterinya untuk berdiri di balkon istana dan mengamati pelajaran terbang yang pertama. Sultan pun menurut, sangat penasaran. "Baiklah, Paduka Sultan," kata Abu Nawas dengan sangat serius. "Sebagai penguasa, Paduka harus memberi contoh. Silahkan, perintahkan semua unggas itu untuk terbang tinggi ke angkasa." Sultan mengambil nafas dalam-dalam, lalu berteriak dengan suara terkerasnya. "Wahai ayam, bebek dan angsa sekalian, sebagai sultanmu, aku perintahkan kalian terbang." Hening sejenak. Lalu, para ayam hanya memiringkan kepala mereka dan berkokok petok. Seekor bebek hanya menggoyangkan ekornya. Seekor angsa besar bahkan mendesis galak ke arah Sultan. Tidak ada satupun yang terbang. Abu Nawas tersenyum lembut. "Paduka lihat," katanya. "Mereka semua punya sayap, mereka semua adalah burung, tapi mereka adalah ayam dan bebek. Takdir mereka adalah untuk berjalan di tanah, bukan untuk terbang seperti elang. Sama seperti Paduka. Paduka adalah sultan. Takdir Paduka adalah memimpin kami di daratan.
Elang terbang karena ia elang. Sultan memimpin karena ia sultan. Bagaimana jadinya jika elang mencoba memerintah atau sultan mencoba bertelur? Sultan terdiam sejenak, memikirkan gambaran konyol itu. Tiba-tiba, ia tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa begitu keras hingga seluruh istana bergema. Ia sadar betapa konyolnya permintaannya. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Pelajaran diterima. Jangan lupa untuk subscribe untuk melihat kelanjutan ceritanya dan cerita lainnya.